Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke pembahasan studi kasus penelitian operasional 2. Kali ini kita akan membahas program dinamis deterministik. Baiklah, untuk studi kasus nomor 1, Pak Rahmat memiliki 4 kios buah di kota Solo. Dia baru saja membeli 5 keranjang apel untuk ditempatkan di 4 kios yang dimilikinya. Minimal tiap kios harus memperoleh 1 keranjang apel. Keuntungan yang nantinya diperoleh dari tiap kios tergantung pada keranjang apel yang ditempatkan, yang nilainya diberikan pada tabel berikut. Jadi pada tabel terdapat jumlah keranjang yang ditempatkan di masing-masing kios dan keuntungan yang nantinya akan diperoleh. Misalnya apabila ditempatkan 1 keranjang pada kios 1, maka akan diperoleh keuntungan sebesar Rp3.000. Apabila 1 keranjang ditempatkan pada kios 2, maka akan diperoleh keuntungan sebesar Rp4.000, dan begitu seterusnya. Kemudian tentukanlah alokasi keranjang apel agar Pak Rahmat memperoleh keuntungan yang maksimum. Seperti yang kita ketahui, untuk penyelesaian permasalahan program dinamis ini, terlebih dahulu kita harus menentukan apa stage-nya, apa state-nya, dan apa variabel keputusannya. Stage adalah kita membagi permasalahan ini ke beberapa bagian, sehingga kita membaginya ke masing-masing kios. Kios 1, kios 2, kios 3, dan kios 4, sehingga terdapat 4 stage dalam permasalahan ini. Kemudian untuk state-nya ialah jumlah keranjang yang tersedia untuk ditempatkan di masing-masing kios. Dan variabel keputusannya adalah jumlah keranjang yang ditempatkan untuk stage N. Langsung saja ke penyelesaian soalnya. Jadi kita mulai terlebih dahulu pada stage 4 atau N sama dengan 4. Berikut adalah tabel penyelesaian program dinamis. Terdapat nilai state-nya, nilai X4-nya, nilai F4 bintang, dan X4 bintang. F4 bintang ini merupakan nilai keputusan optimal, dan X4 bintang ini adalah keputusan yang diambil sehingga diperoleh nilai yang optimal. Langsung saja ke pengisian tabelnya. Jadi apabila tersedia 1 keranjang untuk ditempatkan, maka keputusan yang bisa diambil ialah untuk menempatkan 1 keranjang apel, dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp3.000. Nilai ini bisa kita lihat pada tabel yang telah diberikan oleh soal. Kemudian nilai F4 bintangnya adalah Rp3.000, dan nilai Rp3.000 ini akan terpenuhi jika diambil keputusan untuk menempatkan 1 keranjang apel, sehingga X4 bintangnya adalah 1. Selanjutnya, apabila jumlah keranjang yang tersedia adalah 2, dan Pak Rahmat memutuskan untuk menempatkan 1 keranjang apel, maka akan diperoleh keuntungan sebesar Rp3.000. Dan apabila Pak Rahmat memutuskan untuk menempatkan kedua keranjangnya, maka diperoleh keuntungan sebesar Rp7.000. Dan untuk nilai F4 bintangnya adalah Rp7.000. Di sini kita mengambil nilai yang paling maksimum karena kita ingin memaksimalkan keuntungan, dan nilai Rp7.000 ini akan tercapai apabila kita mengambil keputusan untuk menempatkan 2 keranjang, sehingga X4 bintangnya adalah 2, dan begitu seterusnya hingga jumlah keranjang yang tersedia untuk ditempatkan itu adalah 5. Lanjut ke stage 3 atau N sama dengan 3. Jadi untuk pengisian tabelnya sama seperti sebelumnya, namun kita harus memperhatikan nilai optimal dari tahap sebelumnya, yaitu pada N sama dengan 4. Langsung saja ke pengisian tabelnya. Apabila tersedia 1 keranjang dan diputuskan untuk menempatkan 1 keranjang pada kios 3, maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp5.000. Dan diperoleh F3 bintangnya adalah 5 dan X3 bintangnya adalah 1. Kemudian apabila tersedia 2 keranjang untuk ditempatkan dan Pak Rahmat memutuskan hanya menempatkan 1 keranjang pada kios 3 ini, maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp5.000, dan kita tambahkan dengan nilai yang ada pada tabel sebelumnya. Jadi karena pada tahap 3 ini hanya ditempatkan 1 keranjang, sehingga terdapat kemungkinan 1 keranjang lagi ditempatkan pada tahap keempat, sehingga kita lihat pada tabel 4 nilai F4 bintangnya
untuk satu keranjang adalah Rp3.000, sehingga kita tambahkan nilai Rp5.000 tadi dengan nilai Rp3.000 sehingga diperoleh hasil Rp8.000. Kemudian apabila kedua keranjang ini diputuskan untuk ditempatkan di kios 3, maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp7.000. Kita tentukan lagi F3 bintang dan X3 bintangnya. F3 bintangnya adalah Rp8.000 karena itu nilai maksimumnya, dan Rp8.000 ini akan terpenuhi apabila diambil keputusan untuk menempatkan satu keranjang apel, sehingga X3 bintangnya adalah 1. Kemudian, misalkan terdapat 5 keranjang yang tersedia untuk ditempatkan, dan Pak Rahmat memutuskan untuk menempatkan 3 keranjang pada kios 3 ini, maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp8.000 tambah Rp7.000 sama dengan Rp15.000. Nilai Rp7 ini diperoleh dari tahap sebelumnya. Jadi karena yang ditempatkan itu adalah 3 keranjang pada tahap ketiga dan tersisa 2 keranjang lagi yang bisa ditempatkan pada tahap 4, maka kita lihat nilai F4 bintangnya adalah Rp7.000. Makanya di sini Rp8.000 ditambahkan dengan Rp7.000 diperoleh Rp15.000. Dan kita tentukan lagi F3 bintang dan X3 bintangnya. Yang maksimal di sini adalah nilai Rp17.000 dan terpenuhi jika diambil keputusan untuk menempatkan 2 keranjang apel, sehingga X3 bintangnya diperoleh 2. Lanjut ke N sama dengan 2 atau stage kedua, itu sama seperti sebelumnya dan kita harus mempertimbangkan nilai optimal dari tahap sebelumnya. Kita contohkan satu nilai saja, misalnya apabila tersedia 4 keranjang yang bisa ditempatkan dan Pak Rahmat memutuskan untuk menempatkan 2 keranjang, maka keuntungan yang diperoleh adalah Rp7.000. Kemudian masih tersedia 2 keranjang yang bisa ditempatkan, sehingga kita lihat pada tabel tahapan sebelumnya, yaitu nilai optimal untuk 2 keranjang adalah Rp8.000, sehingga kita tambahkan nilai Rp7.000 tadi dengan Rp8.000, diperoleh hasilnya Rp15.000, dan begitu seterusnya. Dan jangan lupa untuk menentukan nilai F2 bintang dan X2 bintangnya. Lanjut ke N sama dengan 1 atau tahapan 1. Jadi di sini karena dia kios pertama, jadi semua keranjang bisa saja ditempatkan di kios pertama ini, sehingga untuk state-nya itu hanya 5 dan pengisian tabelnya sama seperti sebelumnya. Misalnya apabila diputuskan pada stage 1 ini ditempatkan 2 keranjang, maka keputusan yang diperoleh adalah Rp6.000. Kemudian masih tersisa 3 keranjang yang bisa ditempatkan di tahapan sebelumnya, sehingga nilai optimal untuk 3 keranjang itu adalah Rp12.000, sehingga kita tambahkan Rp6.000 dengan Rp12.000 diperoleh Rp18.000, dan kita tentukan juga nanti nilai F1 bintangnya dengan X1 bintangnya. Karena perhitungan untuk setiap stage sudah diperoleh, maka kita dapat mengambil keputusan. Keputusan ini kita ambil dari stage 1 atau N sama dengan 1. Jadi kita lihat pada tabel N sama dengan 1 ini, nilai X1 bintangnya adalah 1. Artinya pada kios 1 kita menempatkan sebanyak 1 keranjang apel. Kemudian untuk kios 2 kita lihat pada tabel 2, karena jumlah keranjang yang tersedia itu adalah 5 dan 1 keranjang sudah ditempatkan di kios 1, maka tersisa 4 keranjang yang kemungkinan bisa ditempatkan. Nah, kita lihat nilai X2 bintang pada 4 keranjang. Nah, di situ nilai X2 bintangnya adalah 1. Artinya kita juga menempatkan 1 keranjang apel pada kios 2. Lanjut, kita lihat pada tabel N sama dengan 3. Jadi karena pada kios 1 dan kios 2 masing-masing ditempatkan 1 keranjang apel, sehingga kemungkinan keranjang apel yang masih bisa ditempatkan itu adalah 3. Dan nilai X3 bintangnya pada tabel N sama dengan 3 untuk 3 keranjang itu adalah 1.
sama seperti sebelumnya, artinya di sana kita mengambil keputusan bahwa untuk kios 3 ini kita tempatkan 1 keranjang apel. Lanjut, kita lihat pada tabel N sama dengan 4, karena pada kios 1, kios 2, kios 3 masing-masingnya kita tempatkan 1 keranjang, maka terdapat 2 keranjang yang masih bisa ditempatkan. Dan kita lihat X4 bintang pada 2 keranjang itu adalah 2, sehingga kita menempatkan 2 keranjang pada kios 4. Dan total keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp19.000. Nilai Rp19.000 ini kita lihat dari F1 bintang, yaitu nilai optimum yang diperoleh, yaitu sebesar Rp19.000. Baiklah, sekian pembahasan studi kasus untuk soal nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.